Talent Code Center. Jadi, Talent Code Center ini adalah lembaga pelatihan profesional yang berfokus pada pengembangan kompetensi guru, siswa, dan tenaga kerja digital. Kami percaya keterampilan masa depan ini dimulai dari pelatihan hari ini, melalui program digital skills, public speaking, hingga coding for educators. Talent Code Center ini berkomitmen membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan siap menghadapi era digital. Nah, baik, ini tiba saatnya yang kita tunggu-tunggu nih. Hari ini kita kedatangan narasumber kita, yaitu ada Bapak Teguh Priyanto, AMD SPD IMM, di mana beliau ini adalah fasilitator dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian sebagai Master Trainer BNSP, sebagai Kurikulum Developer SMK, kemudian sebagai Asesor BANSM dan BNSP, serta Master Geragogi. Nah, langsung saja nih kita sambut Bapak Teguh Priyanto, kepadanya saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum, Mbak Devia. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. teman-teman. Ya, pertama saya apresiasi kepada teman semuanya. Eh, Mungkin di sela-sela waktu istirahat ya sebenarnya. Setelah seharian, mungkin untuk teman-teman yang guru SD, 6 atau 8 jam bahkan hari ini bekerja gitu ya. Apalagi di awal awal semester, mungkin banyak kesibukan. Sekali lagi apresiasi saya untuk teman-teman. Kita luangkan waktu sejenak untuk mengupgrade diri kita. Kita niatkan untuk memperbaiki, menguatkan, dan memperluas cakrawala keilmuan kita sebagai orang yang bertanggung jawab di depan kelas ya. Jadi memang investasi paling mahal itu sebenarnya menurut saya justru di guru ya, karena gurulah yang nanti akan membentuk anak-anak. Kalau yang lain sebesar apapun tanpa digerakkan oleh guru menjadi suatu yang apa namanya kurang optimal. Saya lihat izin wajah-wajah yang beberapa nama saya kenal. eh ada Bu Hani Kurniati, saya kenal kayaknya. Ada Mas Ismet ya. Assalamualaikum Mas Ismet. Ada Bu Eva Nur Alifia. Em, ada Kang Dadang Romansyah. Assalamualaikum. Terus kemudian ada siapa lagi ya yang saya sudah kenal juga namanya tadi ada yang dari Tegal tadi Bu. Itu kayaknya kenal saya ya. Ketemu lagi kita di sini. Eh, Dalam Kenal ya beberapa Pak, menit ke dengan depan, Bu Ade Pak. hmm, ya Bu Ade dari Adi Wema Tegal, teman-teman aktivis SMK ya. Jadi dalam maksimal 90 menit ke depan, coba kita optimalkan supaya sesi sesi yang dari saya tidak terlalu banyak, lebih banyak kita curah gagas, karena memang idenya kita akan naik ke level advance ya sebenarnya. Jadi teman-teman asumsinya tadi dipaparkan oleh Mbak Devia, sebenarnya kita berharap teman-teman kemarin yang sudah dapat coding KA di tahun 2025 di akhir semester ganjil kemarin itu kan secara umum masih dalam wilayah abu-abu ya. Kurikulumnya juga CP-nya kemudian baru diperbaiki, terus kemudian apa namanya panduan tentang pembelajaran coding KA juga turun kemudian. Dan yang terbaru sebenarnya eh, awal pekan kemarin nih, minggu kedua Januari kemarin juga baru keluar Permendikdasmen nomor 1 2026 tentang standar proses ya. Jadi eh, bayangkan teman-teman di awal tahun bebannya banyak, sementara coding KS sebagai sebuah mata pelajaran baru kayaknya masih perlu banyak penguatan. Jadi terima kasih untuk teman-teman dari TCC Talent Code Center untuk menginisiasi berbagi kepada kita semuanya. Ya, saya langsung ke apa namanya ke materi kita dan semoga nanti bisa bisa kita praktekkan. Teman-teman yang ada di apa di handphone silakan buka laptopnya. Kalau yang di laptop silakan dibuka windownya. Beberapa nanti mungkin akan kita explore langsung, kita tunjukkan, kita praktekkan di laptop masing-masing. Jadi begitu. Izin saya langsung berbagi eh, apa namanya tayangan. Oke, cek apakah layar saya sudah nampak.
Sudah, Kak. Oke, baik. Eh, Bismillah kita akan mulai. Judulnya cukup cukup simpel ya. Implementasi coding dan kecerdasan artifisial di kelas. Artinya kita sudah tahap kita anggap atau kita asumsikan kita sudah memahami apa coding dan KA itu, baik fundamentalnya maupun prospek ke depannya. Namun sebelum kita lanjut, saya juga ingin mengingatkan saja banyak yang masih berada di zona ini, takut ngajar coding karena harus jago IT. Nah, ini nanti eh, apa namanya panitia boleh share video ini atau video ini ada di medsos kita ya. Karena asumsinya bahwa coding KA itu, coding terutama, itu nanti ujung-ujungnya pemrograman. Bagaimana menjadi programmer. Sebenarnya tidak, teman-teman. Apalagi untuk apa namanya SD ya, tingkat SD. Kita fokus dulu ke SD. Nanti teman-teman nggak usah khawatir yang PAUD, teman-teman asesor PAUD saya lihat juga ada di sini. Teman-teman SMP dan apalagi SMK nggak usah khawatir, kita tetap bisa dialog sampai ke sana. Nah, memang fokus kita saat ini sedang bahas di spektrum kurikulum fase C-nya SD. Jadi sebenarnya coding ini tidak mesti harus pemrograman dan tidak berujung pada pemrograman. Kalau kita lihat sehari-hari, kehidupan sehari-hari sebenarnya, ketika ada gambar sepuntung rokok, terus kemudian ada gambar asapnya kemudian disilat, itu anak-anak kita langsung baca no smoking, padahal dia nggak ada tulisannya tuh. Jadi hanya kode gambar piktografi sudah muncul pemahaman bahwa oh itu dilarang merokok, oh ini licin, dilarang melintas, oh merah harus berhenti gitu kan. Jadi kalau kalau ada pengendara merah tetap terobos itu kayaknya belum dapat pelajaran coding. Jadi begitu. Jadi kehidupan kita banyak yang sudah coding ya, tapi tanpa kita sadari. Jadi coding itu kita merujuk pada dua rujukan utama. Yang pertama adalah peta jalan kecerdasan artifisial nasional. Kita sudah punya planning sampai 30 tahun ke depan sebenarnya, jauh ke depan ya. Kemudian kementerian kita juga meskipun agak lambat sudah mengeluarkan tentang naskah akademik pembelajaran coding. Dan yang terakhir yang terbaru adalah panduan pembelajaran coding ya. Kalau yang di bawah ini adalah apa namanya CP-nya, capaian pembelajaran untuk semua tingkat dari semua fase ya, fase PAUD, pendidikan dasar dan menengah, pendidikan dasar atau SD SMP dan pendidikan menengah SMA SMK. Nah, untuk ini kita rangkum kira-kira akhirnya beban mengajar atau beban pelajaran kita itu ada 72 JP per tahun. Ya. 72 JP per tahun itu kalau 2 semester dan 1 semester itu kira-kira 16 sampai 18 pekan itu kira-kira kalau diajarkan secara reguler ya pelajarannya akan muncul 2 JP per minggu dan itu harus kita mulai dari semester kemarin. Nah, yang penting kita sudah memulai, berarti yang sekarang semester genap ini harusnya optimasi. Januari ini adalah optimasi untuk memberikan arah yang lebih jelas, gitu ya. Arahnya seperti apa? Nah, itu yang bisa kita diskusikan bersama nanti kita di sini. Untuk SD, ini saya kasih warna merah, bukan bukan maksud apa namanya yang lain ya, tapi memang dari buku panduan yang kita pakai pun didominasi warna merah karena SD identik dengan seragam merah putihnya. Jadi capaian pembelajarannya ada 4 elemen ya. Kalau dalam bahasa kompetensi ada elemen tentang berpikir komputasional dan ini adalah 60-70%. Ya, berpikir komputasional itu 60 sampai dengan 70% penekanannya pada SD. Nanti makin ke atas untuk SMP, SMA atau SMK apalagi untuk fase F itu sudah dibalik. Jadi kebalik 70% itu apa namanya aplikasi terapan dan dia berbasis apa web berbasis internet. Nah, sedangkan di bawah ini lebih banyak atau sering disebut plug ya. Kalau di SD itu unplug-nya. Jadi unplug-nya itu dominan 60-70% yang 30% baru kita ngomongin tentang internet web based berbasis website dan internet. Selanjutnya literasi dan etika, literasi digital dan pemanfaatan dari kecerdasan artifisial atau kita sebenarnya lebih duluan populer dengan nama AI ya. Oke, ini nanti kita bagi di sesi akhir ya.
kita bagi di apa namanya di room chat. Nah, jadi ini kita kirim di pesan, tapi kita coba kupas dulu. Nah, berpikir komputasional sebagai materi dominan di fase bawah ya, fase fondasi, fase A, B, dan C yang sedang digarap oleh Kementerian Pendidikan Nasional yang sudah di launching sebagai materi BIMTEK kemarin, tahun kemarin, itu baru yang fase C seperti ini. Jadi berpikir komputasional itu fokusnya ada empat. Bagaimana dekomposisi, memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil, gitu ya. Kemudian mengenalkan pola, ada keteraturan, ada pattern, ya gitu kan, ada jejak di situ, gitu kan. Jadi menerjemahkan pattern ini ya jejak, ya siklus, ya alur gitu. Kemudian ada abstraksi, oh ada penjelasan ringkas tentang ini, apa dan kenapanya itu ada. Nah, dan terakhir ketika sebuah masalah itu bisa diurai, maka ada algoritma. Oh, ada apa namanya sistematika yang baku. Ada tiga pola algoritma. Ada yang sifatnya sequence, yang before after, what's next-nya gitu ya. Ada yang linear begitu. Ada yang sifatnya percabangan atau branch. Jika ini maka big two, if then gitu, persyaratan. Nah, ini adalah cara berpikir yang harus kita bangun di anak-anak kita. Jadi mulai tadi logika tentang before after, logika tentang if then, itu algoritma tuh. Kemudian tentang loop pekerjaan yang berulang. Berulangnya berapa lama, berapa kali, berapa sering. Sehingga apapun masalah besar sebenarnya bisa diselesaikan dengan membangun, mengkritisi bagian-bagian kecilnya, kemudian membangun hubungan-hubungan polanya, dan deskripsi dari masing-masing pola itu sampai terjadi sebuah sistematika. Nah, berpikir sistematik semacam inilah yang disebut sebagai ke berpikir komputasional, berpikir layaknya sebuah komputer gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya di tahap yang lalu sudah disosialisasikan. Nah, praktek di lapangan sebenarnya lebih lebih sederhana, teman-teman. Kita lihat prakteknya. Jadi ketika eh, katakan seorang anak masak mie instan saja, di situ sebenarnya empat tahap ini bisa terjadi. Bisa, oh ternyata ada tahapannya, ternyata ada syaratnya, ternyata ada urutannya. Nah, itu yang sebenarnya kita mulai mundur sedikit, eh, kita kita sistematikakan sebagai sebuah proses berpikir komputasional. Sehingga sekali lagi ini bukan tentang pemrograman, tapi ini tentang alur berpikir yang bisa kita tata, kita biasakan ya melalui kehidupan nyata sehari-hari. Sehingga untuk pendidikan bawah ya, fundamental dan eh, di PAUD dan di pendidikan dasar SD dan SMP fase D. Fase D itu kalau di kurikulum kan ada D itu 7 dan 8. Kalau di coding KA itu 7, 8, dan 9 sekaligus. Nah, fase E-nya yang baru 10 dan 11. Nah, 12 dan 13 atau 12 dan SMK itu fase F. Ya, itu kurikulum kita, skema kurikulum untuk coding KA nasional. Nah, ini rujukan yang bisa dipakai dan kami juga menurunkan rujukan-rujukan sendiri ya. Eh, ini yang terakhir dikeluarkan oleh Kemendikbud, panduan mata pelajaran coding KA dari dari fase C sampai dengan fase F. Tentu saja saya yakin teman-teman agak mengalami kesulitan itu ketika ini kita baca. Kalau yang belum belum unduh, silakan ini dicatat, bisa diunduh di internet di websitenya Kemendikbud atau kurikulum Kemendikbud ada. Nah, eh, senior kita, Prof. Ono Purbo juga mengeluarkan buku panduan, buku pegangan, dan ini lebih ke proyek-proyek. Nah, kami menyusun sebagai dua bagian utama, yaitu unplug dan plug ya. Jadi coding yang berbasis komputer dan yang tidak berbasis komputer. Nah, jadi jangan khawatir kalau AI atau kecerdasan artifisial itu akan menggantikan peran guru. Bisa kita lihat begini ya penjelasannya. Jadi teman-teman, apakah ketika AI itu optimal kemudian guru nanti ditinggalkan? Tidak. Justru guru menjadi validator, guru menjadi pembimbing, guru menjadi apa namanya sistem nilai yang akan
memastikan apakah ini bisa ditiru atau tidak. Tiga hal yang utama dalam penggunaan AI itu, etika penggunaan AI itu, yang pertama jangan percaya 100%. Ya, jangan percaya 100% itu bagian utama. Yang pertama, ya, karena dia tidak sempurna. Kenapa dibilang hebat? Karena memorize-nya memang bagus. Karena internet semenjak ada zaman komputer, itu semua data tidak hilang. Dan itu tersimpan di cloud yang luar biasa besar gitu ya. Nah, dan semua orang yang pernah akses ke komputer dan ke internet sepanjang usia komputer, maka semuanya tidak hilang. Makanya sering disebut sebagai jejak digital. Nah, sehingga apapun bisa kita cari di sana. Saya langsung praktekkan, misalkan, tunjukkan, misalkan, apa bedanya ketika teman-teman bicara tentang, saya pakai ChatGPT atau pakai DeepSeek ya, gitu kan, sama-sama AI gitu kan. Mana yang lebih bagus? Kalau lebih luas, lebih banyak memorinya dan jangkauannya hampir mendunia, itu ChatGPT. Walaupun sekarang banyak yang berkampanye tinggalkan ChatGPT, jangan pakai ChatGPT. Enggak, ChatGPT itu dia Google base yang menguasai semua program berbasis Google. Nah, dan itu luar biasa besar. Nah, eh, eh, karena luar biasa besarnya itu, saya menyebutnya trash bag ya, keranjang sampah itu ya. Jadi tulisan anak-anak SD sekalipun, selama dia diakses di internet, dia juga ada di sana. Sampai tulisan profesor guru besar juga ada di sana gitu. Sehingga kita butuh ilmu untuk menyaring, memfilter itu. Nah, apa ilmunya? Ilmunya namanya prompt engineering. Nah, nanti kita tunjukkan salah satunya. Nah, beda dengan DeepSeek yang agak baru ya. DeepSeek yang punya Cina yang agak baru ini, dalam sisi kosakata keindonesiaan atau Asia Tenggara terutama itu mungkin bagus. Tapi beberapa pertanyaan sulit yang memorinya ternyata aksesnya harus ke Eropa dan Amerika, mereka nggak punya data. Seringkali DeepSeek cuma bilang sistem sedang down atau tidak ditemukan data dan seterusnya. Nah, karena memang sebagian wilayah bahkan sebagian negara kan tidak mengizinkan DeepSeek masuk gitu. Jadi itu. Nah, kembali ke sini, eh, apakah AI akan menggantikan manusia? Tergantung. Saya memisahkan ada empat kuadran ya. Ada kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah. Saya menyebutnya begitu biar gampang dipahaminya. Di sisi kanan itu adalah sisi kreativitas dan strategi. Artinya pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan kreativitas, ide, gagasan itu ada di sisi kanan. Nah, orang-orang atau profesi atau pekerjaan yang menggunakan AI untuk menggali ide-ide baru, kreativitas, tapi kemudian AI-nya ditinggal karena lebih banyak eh, fungsi human-nya, fungsi kemanusiaannya, maka disebutnya sebagai sisi kanan atas. Apa saja itu misalkan? Misalkan adalah, oh ini hasil riset 2018 ya. Jadi perilaku penggunaan AI itu ternyata masuk ke dalam empat kuadran ini. Yang kanan in atas ini untuk posisi-posisi atau pekerjaan-pekerjaan seperti pemimpin, pemimpin bisnis ya, politisi itu kan, peneliti, konsultan itu ada di sini. Jadi kadang kalau kehabisan ide menggunakan AI hanya untuk menggali ide, setelah itu ditinggal, AI nggak dipakai. Karena originalitasnya ada di sisi manusia. Nah, sisi berikutnya adalah kanan bawah, menggunakan ide, menggunakan penggalian, menggunakan AI, tapi AI-nya tidak tinggal. AI-nya berdampingan dengan sisi kemanusiaannya. Jadi masih tektokan bolak-balik. Apa itu misalkan? Itu adalah sifatnya yang develop ya, untuk pengembangan yang berkelanjutan. Orang-orang semacam analis, baik ilmu sosial terutama, itu AI-nya tetap banyak bisa dipakai dan berdampingan. Kenapa? Karena ilmunya, database-nya, kalau mengandalkan manusia saja itu terbatas, harus menggunakan teknologi. Jadi boleh dibilang 50-50. Ini yang disebut AI plus human. Manusia plus human. Jadi manusianya nggak bisa jalan sendiri karena dia tetap harus cross-check data yang ada di paling tidak data empirik yang ada di internet. Nah, profesi-profesi seperti pengembang software, kemudian ekonom dan seterusnya itu ada di sini. Nah, yang sering kita kambing hitamkan AI yang akan menggantikan manusia itu sebenarnya AI yang kiri bawah ini yang biru. Apa itu? Adalah pekerjaan-pekerjaan rutin yang
otomatisasi menggunakan mesin atau robot. Nah, jadi wilayah kiri adalah wilayah otomatisasi. Artinya, ketika sudah bisa digantikan oleh teknologi, orangnya nggak ada. Itulah yang kiri bawah, biru. Apa itu? Pekerjaan-pekerjaan seperti apa namanya? Sistem produksi, data entry, pemrosesan hal-hal yang secara otomatis eh, kalau di kehidupan kita sehari-hari, misalkan yang penjaga pintu tol sudah nggak perlu kan otomatis pintu tol deteksi ada 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 kendaraan lewat, kemudian dia katakan sudah ngetap, kemudian dia buka dan seterusnya. Karena ini juga sudah nggak perlu orang, sudah bisa apa namanya digantikan oleh mesin. Ya, ini profesi. Jadi orang-orang pabrik, orang-orang quality control itu yang justru nggak boleh ada unsur manusianya. Kalau ada unsur manusianya nanti jadi unsur baper ya, bawa perasaan itu kan. Enak nggak enak dan seterusnya. Unsur-unsur itu dihilangkan. Boleh jadi nih suatu saat, ini dugaan saya aja bercanda, boleh jadi ketika memunculkan suatu sistem kejaksaan, peradilan, peradilan tidak ada unsur manusianya, ya pokoknya sesuai pasal nggak ada memenuhi ya sudah laku dihukum begitu saja. Bisa jadi begitu. Tapi tapi sepertinya tidak, karena ini masalah sosial, masalah perasaan, masalah motif itu nanti pasti ada unsur manusia. Paling tidak dia ada di kiri atas. Jadi memang kalau di kiri atas ini dominan yang nampak adalah humannya, yang orange-nya, yang manusianya. Tetapi di dalamnya saya menyebutnya AI Insight. Nah, kalau dulu ada komputer itu Pentium Insight ya. Jadi di dalamnya itu ada prosesor yang namanya Pentium. Nah, maka manusia-manusia yang berada di kiri atas ini profesinya apa? Guru, dosen, dokter, terapis, trainer. Ini ada di kiri atas nih. Kenapa? Cara berpikir sistematis, hati-hati, detailnya itu ada di dalam. Tapi ketika dieksekusi keluar, yang muncul adalah unsur manusianya. Jadi bayangkan ketika dokter punya ilmu yang sangat runtut, sangat bagus, kemudian tidak cukup ilmunya, kemudian tangannya yang mengeksekusi karena dia butuh empati, kasih sayang, human touch ya, sentuhan manusia. Nah ini ya, sehingga selamanya guru, dosen, ustadz, kiai, pastor, agamawan itu tidak bisa diganti dengan AI ya, tapi AI akan menjadi motif internal, menjadi mesin penggerak di dalam kerangka berpikir bertindaknya gitu. Nah ini saya sebutnya AI insight ya, jadi yang nampak tetap kemasannya tetap manusia gitu. Oke. Jadi jadi terjawab sudah bahwa oh ya, teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung raise hand dan open mic ya. Karena nanti takutnya ke depan jadi agak lambat. Ah, ini tiga hal yang harus diperhatikan. Tidak boleh percaya 100% karena yang ada di AI itu adalah tidak akurat. Tapi dia merupakan data empirik yang oleh karenanya perlu dikombinasikan, perlu divalidasi, perlu di cross check. Jadi kalau Anda main di satu AI saja nggak cukup, tolong di cross-check pertanyaan yang sama, objek sama, lakukan pada AI yang lain. Saya misalkan menggunakan setidaknya 4 atau 5 AI. ChatGPT tetap saya pakai, Gemini saya pakai, Black Box saya pakai, kemudian DeepSeek saya pakai. Ya, yang terakhir untuk data riset komparatif saya biasa menggunakan Perplexity. Itu bagus. Berbayar tidak, ada yang berbayar, ada yang gratisan. Ya, terus kemudian yang ke berikutnya, gunakan hanya sebagai alat bantu, bukan andalan. Artinya, nanti eksekusi akhirnya tetap ada di kita. Saya suka menyebut di kelas-kelas saya sebutnya kebenaran itu hanya milik Allah gitu. Jadi apalagi bilang kebenaran ada di AI, salah. AI hanya alat bantu. Programmer sekalipun itu 80% menggunakan AI, dia tinggal finishing yang terakhir. Jadi dia menggunakan 20%-nya itu unsur manusia. Tetap yang sisi kiri atas tadi. Oke, bagaimana AI membantu guru? Nah, karena tadi temanya adalah tema implementasi di kelas, salah satu pekerjaan yang saya coba simulasikan di sini adalah pekerjaan guru, pekerjaan kita, teman-teman, ketika melakukan diagnostik tes, ketika apa namanya, menganalisis
anak-anak ini kemampuan dasar, kemampuan awalnya apa, dan cara ngajarnya seperti apa ya. Saya menyebutnya sebagai learning style ya, atau gaya belajar. Secara umum gaya belajar yang kita kenal kan ada tiga. Ada auditory yang sangat mudah nangkap dengan yang didengar. Kemudian visual yang dilihat, ya, artinya harus sering ditunjukkan itu. Terus kemudian yang kinestetik yang cenderung bergerak menggunakan fisik motorik gitu ya. Nah, eh, saya coba bangun sebuah prom ya, eh jangan yang ini tapi saya pakai yang ini ya. Teman-teman nanti yang lain-lain ini boleh dicoba offline ya, boleh dicoba di offline untuk di komputernya masing-masing. Malam ini saya coba yang ini, beda, beda agak berbeda teman-teman. Yang tadi siang, sesi siang tadi kita juga ada jam 1. Saya tadi siang dengan teman-teman berbagi tentang yang ini dan yang ini. Sekarang malam ini kita coba begini. Em, saya yang ada laptop atau komputer silahkan dibuka. Ini saya promptingnya ini saya kirim pesannya ke chat. Izin saya tutup sebentar. Eh, sebentar saya eh, supaya teman-teman bisa copy paste maksud saya, tidak harus ngetik ulang ya. Di chat saya kirim pesannya. Sorry chat. Chat. Nah, di chat saya kirim. Kemudian saya akan ceritakan ini apa gitu ya. Belum. Oh, bentar. Enter to send. Oh, nggak bisa ngirim saya. Oh, kayaknya harus saya potong dua, dua paragraf. Kebanyakan. Kadang membuat prompt saja saya bisa sampai 3 halaman. Itu logikanya seperti ini, teman-teman. Ketika kita minta anak, nak tolong belikan kopi gitu misalnya. Ya kalau cuma perintahnya belikan kopi, pas di warung nggak ada ya nggak dapat gitu ya. Eh, ya ulang. Saya copy. Tar. Oke, sepotong dari apa namanya? Sepotong dari prompt sudah saya kirim. Teman-teman boleh di copy atau di apa salin, di blok begitu saja, Ctrl C boleh. Terus kemudian boleh menggunakan AI. Sambil nanti saya ceritakan apa ini ceritanya. Jadi ceritanya saya tampilkan ulang. Eh, jadi ceritanya begini teman-teman. Mana? Oke, guys. Jadi ceritanya eh, kita, teman-teman, sedang menganalisis anak. Bayangkan kalau sekelas 30, 20 aja deh, 20 anak gitu kan. Maka teman-teman bisa melakukan ini 20 kali. Dan ketika pekerjaan utamanya cuma sekali, karena ini pekerjaan sifatnya rutin. Nah, dengan cara yang sama, nanti tinggal perintah berikutnya, lakukan dengan cara sama untuk data berikut. Nah, jadi begitu. Saya coba coba bahas ya. Saya adalah seorang guru SD dengan usia siswa, misalkan teman-teman boleh dipersempit nih, dengan usia misalkan untuk anak kelas 3 10 tahun misalkan, atau kelas 6 12 tahun boleh, yang sedang menganalisis karakteristik anak terutama terkait dengan gaya belajarnya, apakah dia auditori, kinestetik, atau visual, serta melihat potensi bakat yang dimiliki. Saya menggunakan dua teori. Yang pertama adalah teori grafologi, analisis gaya belajar berdasarkan tulisan atau tanda tangan, dan menggunakan talent mapping ya, dari Abah Rahmaroyani. Nah, eh, AI itu memungkinkan kita mengundang orang lain secara virtual.
Maka polanya ada 5, teman-teman. Pertama, polanya adalah siapa saya? Tolong definisikan saya sedang apa, saya itu siapa. Contohnya yang di sini, saya adalah guru SD, misalkan kelas 6, kelas 5, gitu kan, dengan siswa 7 sampai 12 tahun yang sedang menganalisis karakteristik anak terutama terkait dengan gaya belajar auditori, kinestetik, atau visual, serta melihat potensi bakat yang dimiliki berdasarkan teori talent mapping. Nah, ini saya. Kemudian si AI ini adalah tokoh virtual yang kita hadirkan yang tadi di internet itu banyak banget dari seantero dunia. Tokoh itu kita undang, kita isikan seperti ketika kita nyuruh anak beli kopi. Nak, beli kopi ya. Jangan cuma itu, beli kopi ya. Kalau nggak ada kopi, belinya begini. Kalau harganya mahal, kemahalan begini. Kalau yang murah nggak ada, begini. Karena dan seterusnya, sehingga eh, definisi kita tentang kopi itu akan memastikan anak balik itu pasti bawa hasil. Nah, ini juga sama. Supaya kita dapat hasil yang bagus dari sekumpulan data di internet yang luar biasa besar itu, si tokoh AI yang kita undang adalah Anda adalah seorang pakar grafologi, eh, orang yang ahli di dalam membaca tulisan atau goresan tangan, dan praktisi psikologi terapan. Saya tambahkan juga, Anda juga seorang praktisi psikologi terapan. Untuk apa? Untuk menerapkan nanti pendekatan psikologisnya seperti apa untuk anak dan remaja dengan pengalaman lebih dari 20 tahun. Saya membiasakan diri, AI yang saya undang adalah orang-orang dengan definisi pekerjaan profesional 20 tahun. Kalau baru 2, 3 tahun, 5 tahun itu masih masih belum belum saya anggap gitu. Jadi kita anggap kita menghasilkan tuh orangnya kayak apa ya? Ya, namanya juga virtual. Mungkin di Indonesia belum ada orang yang berpengalaman grafologi dan praktisi psikologi terapan sekaligus selama 20 tahun. Tapi di data internet itu ada. Ya, gitu ya. Karena datanya data visual. Jadi filteringnya itu, filtering personalnya itu seperti itu. Atau apa namanya? Hmm, apa namanya? Personal brandingnya seperti itu. Kemudian 20 tahun itu adalah mengobservasi potensi potensi dan melakukan intervensi simulasi, stimulasi dan pendampingan pertumbuhan dan perkembangan kepada anak dan remaja. Nah, misalkan begitu, saya teruskan dengan pendekatan talent mapping. Nah, serta akademisi. Nah, dia juga punya label yang lain. Beliau ini yang kita undang ini adalah seorang akademisi dan peneliti perilaku dan belajar. Itu beliau luar biasa besar tuh. Sekali lagi, boleh jadi tokoh nyatanya nggak pernah kita lihat, tapi virtual memungkinkan itu, gitu ya. eh, apa namanya, dan Anda juga sangat mahir atau expert dalam perumusan skema belajar dan mengembangkan teknik dan media belajar. Jadi saya membayangkan setelah saya tahu gaya belajarnya, potensinya kayak apa, kemudian si pakar tadi, si personal virtual tadi juga kita minta untuk merumuskan teknik dan media yang akan digunakan. Nah, jadi definisi kita tentang tokoh virtual sudah dapat. Baru kita sampai perintahnya. Rata-rata pengguna AI yang awam itu langsung buatkan saya, jadikan dan seterusnya. Berikan ini, buatkan begini dan begitu, langsung minta. Jangan jadi orang peminta-minta ya, tapi jadi desainer ya. Desainer berpikir, design thinkingnya. Nah, jadilah Anda mitra diskusi dan konsultan pribadi saya. Nah, apa yang kita minta? Berikan analisis gramofologi, ya, grafologi dari apa namanya, dari tulisan terhadap, nah ini dia rahasianya, terhadap subjek anak yang tulisan dan tanda tangannya terlampir berikut. Kebayang. Jadi seperti zaman awal-awal internet email, kita mau mengirim foto, mengirim dokumen, itu kita buat ketika kata-katain dulu eh, apa salam hormat dan seterusnya berikut saya lampirkan. Nah, di attach file. Maka sebenarnya cara belajar, cara bekerjanya si AI juga begitu. Kita bikin attack file. Yang kita attack apa? Ya bahan bakunya. Apa yang kita kaji? Saya mau kaji, misalkan saya nyebut nama siapa ya? Mas, di sini ada nama Mas Arifin. Ada Mas Karnudi. Nah, ini kayaknya teman saya. Nah, ada tanda tangannya Mas Karnudi, tulisannya Mas Arifin itu yang saya foto, saya scan, saya upload. Nah, jadi perintahnya itu lengkap, berikan analisis grafologi terhadap subjek ini ya, sebagaimana yang filenya kita upload. Nah,
berikan skor 0 sampai 10 misalkan untuk masing-masing gaya belajar. Auditorinya seperti apa, visualnya seperti apa, kinestetiknya seperti apa. Terus sebutkan 5 potensi bakatnya. Dia sebaiknya nanti fungsional ke depan yang harus diolah itu dia menjadi apa gitu kan. Bukan menjadi dokter, menjadi pepilot, menjadi eh, apa namanya tentara, bukan itunya, tapi fungsional bakatnya. Apakah dia tegas, apakah dia apa kreatif, apakah dia banyak ide dan seterusnya. Itunya nanti yang akan keluar di teorinya. Nah, terus ini yang kita minta, ini namanya batasan. Jadi siapa saya, siapa AI, apa tugasnya, batasannya. Ini yang pola keempat, dapat batasannya. Berikan gambarannya ringkas, gaya belajarnya, serta berikan rekomendasi dan seterusnya. Paparkan, nah ini expose, yang pola kelima. Paparkan secara pointer dan dalam bentuk tabel. Nah, saya langsung tunjukkan, teman-teman. Izin saya close. Eh, Berarti kita menggunakan eh, eh, aplikasi AI gratisan boleh, berbayar boleh. Saya share di sini sebentar. Saya ambilnya di sebentar, biar biar teman-teman bisa nampak. Boleh diikuti. Saya menggunakan dari Google. Dari Google saya pakai Google Gemini ya. Sebentar, mana Gemini saya? Oh, ada di kanan. Nah, saya pakai Gemini ini. Nah, terus, oke, sudah aktif. Nah, eh, prompt tadi, prompt yang tadi kita punya, itu, sebentar, prompt yang kita punya, tadi kita copy paste ke sini. Kita copy paste, tadi dua potong ya, boleh. Kita copy paste di sini. Nah, ini kalau kita ambil dari PowerPoint jadinya begini. Eh, saya tidak sarankan, saya pakai ke Word dulu, izin pakai ini. Ketikan ini saya pindahkan ke Word dulu. Karena kalau ke PowerPoint jadinya karakter gambar, jadi JPEG. Saya, nah ini tadi apa namanya promptnya, promptnya saya ambil, saya copy, Ctrl C, kemudian saya masukkan kembali ke sini. Nah, sudah jadi. Teman-teman nggak usah terlalu risau dengan formasi ketikan yang apa nah, acak-acakan, nggak apa-apa. Jangankan tulisan acak-acakan, typo, salah ketik, maupun sepotong gambar, itu si AI sekarang sudah bisa membaca. Saya sudah uji cobakan, ada gambar mesin atau gambar perangkat elektronik, saya foto sebelah, kemudian saya upload ini dari mesin apa, produk mana, kira-kira tahun berapa, dia langsung bisa baca. Nah, jadi nggak usah khawatir, nggak usah diacak-acak. Eh, Kembali lagi, ini tadi kan kita minta menganalisis tulisan atau gambar dari seseorang anak kita, ya. Eh, Berarti harus kita attach filenya. Nah, izin saya attach filenya misalkan di sini. Objeknya saya ambil. Hmm, saya sudah punya bahannya, misalkan saya simpen, saya punya tanda tangan anak, tanda tangannya di sini. Bentar, tanda tangan dan tulisan misalkan ini. Oke, setelah kita pilih, kita enter. Ini yang kita pilih, kita enter. Nah, bahkan boleh jadi ya, yang kemarin sempat viral, apa namanya, membaca foto orang, wajah orang di analisis itu juga bisa. Ini kita menganalisis. Nah, ini objeknya tulisan saya sendiri, gaya tulisan saya sendiri, kemudian tanda tangan sendiri. Ini anggap aja punya anak-anak gitu ya. Nah, setelah itu kita tinggal eksekusi. Jadi, AI mengerjakan perintah yang sangat jelas, sangat tegas dengan pola yang tadi 5.
siapa saya, siapa AI, kemudian tugasnya apa, batasannya seperti apa, dan terakhir diekspos menjadi seperti apa. Setelah saya eksekusi dalam hitungan detik, saya sudah dapat kesimpulan. Seandainya si subjek tadi ada namanya, boleh disebutkan. Ada umurnya, boleh disebutkan. Ada gendernya, boleh disebutkan. Dan itu akan keluar begini. Dan hebatnya lagi ya teman-teman, pengalaman eh, eh, 17 Agustus yang lalu, 17 Agustus kalau nggak salah jatuh hari Senin ya kemarin ya. 17 Agustus hari Senin, kemudian 16 itu hari Minggu, 15 itu hari Sabtu, hari Jumat 14. Ibu saya menjelang wafatnya, saya hari Jumat di sana, dan kebetulan di rumah sakit di Jawa, dokter jaganya nggak ada, saya menggunakan monitor monitor yang ada di medis, kemudian saya gunakan murni ChatGPT dan saya konsultasi dengan ChatGPT. ChatGPT saya jadikan sebagai spesialis jantung, spesialis macam-macam gitu kan. Dan dari gambar itu saya dapat masukan, kemudian saya konsultasikan ke apa namanya perawat jaga. Ini obatnya ini, kata ini indikatornya turun ini. Alhamdulillah saya bisa mendampingi 3 hari sebelum ibu saya meninggal hanya dengan ChatGPT dan monitor yang ada di medis. Dan itu akurat gitu. Nah, kembali ke sini contohnya ternyata dapat tuh. Oh, gaya belajarnya itu kinestetis dan visual. Oh, nggak suka denger, nggak suka nyimak. Pantes selama ini kalau di nggak tahan lama karena memang bukan auditori. Tapi kalau suruh mengerjakan, suruh nah ini kita dapat tuh. Ini gaya belajarnya. Terus potensi bakatnya, oh ternyata aktivator dia penggerak, ya ini bisa jadi provokator nih ke depan. Ternyata dia komen suka pemberani, suka memberikan perintah, individualisasinya, kepekaan personalnya bagus dan seterusnya. Ini bisa teman-teman peroleh. Sekali lagi, meskipun ini bukan kebenaran paling tinggi, teman-teman bisa cross-check. Lakukan prompt yang sama, di cross-check ke aplikasi yang lain. Ini saya dari Gemini, mungkin bisa pakai pakai ChatGPT, mungkin bisa pakai DeepSeek, mungkin bisa pakai Perplexity. Kalau sudah punya dua data, nanti divalidasi aja. Ini di-download masing-masing, kemudian diaduk lagi. Ini kata Gemini, ini kata ChatGPT, ini. Tolong lakukan validasi berdasarkan pernyataan pakar apa namanya dari buku mana sebutkan juga. Nanti akan ketemu. Jadi kita bisa mensintesakan dua pendapat yang berbeda. Ini ketemu bakatnya, kemudian rekomendasinya apa? Tadi kan ada perintah rekomendasinya. Oh, metode belajarnya itu harus begini nih, belajar sambil bergerak. Jangan paksa anak duduk diam, gunakan metode dan seterusnya. Role play, oh ada ganti peran, main peran gitu kan. Instruksinya harus singkat dan padat, nggak bisa berbentuk kalimat yang terlalu panjang. Ini saran buat guru dan orang tua bisa keluar. Dan seterusnya, ada narasi buat orang tua, begini caranya. Anak bapak itu ibu punya bakat jadi pemimpin karena dia berani dan seterusnya. Ini udah dapet nih. Tapi sekali lagi, 100% bukan kebenaran, ini bisa divalidasi dan bisa di cross-check dengan fakta real juga. Kan ini data digital. Teman-teman bisa cross-check dengan data apa namanya verbalnya gitu. Nah, oke. Yang saya tunjukkan dua. Yang pertama, coba lihat bagian pertama. Ketika kita menggunakan etika digital yang bagus dengan mengenalkan diri, saya ini, Anda adalah ini, coba lihat responnya kayak gini. Halo rekan sejawat, sebagai mitra diskusi Anda, saya telah mengamati sampel tulisan. Dan mereka juga, si AI juga akan berbicara kadarnya kita. Artinya, gaya bahasa itu akan tergantung pada spesifikasi yang kita tanam sejak awal. Nah, itulah hebatnya prompt engineering. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, data ini menjadi lebih terfilter dengan baik karena tidak semua langsung ke pertanyaan, berikan saya analisis. Enggak, kita sudah punya filter-filter yang bagus. Dan di bagian akhir, rekomendasinya AI, siapapun AI-nya, apapun AI-nya, biasanya ada tambahan lagi. Apakah Anda ingin saya membuat rancangan proyek belajar mandirinya? Bayangin, teman-teman masih perlu beli LPD nggak? Apa LKPD, lembar kerja peserta didik? Nggak perlu, karena yang kita beli belum tentu sama dengan kebutuhan, ya kan? Nah, maka untuk kasus si anak ini, sebelah anaknya namanya si Arifin tadi, rekomendasi buat Arifin itu apa? Nah, ini kita tinggal potong saja, copy, buatkan rancangan proyek belajar mandiri yang
khusus untuk anak dengan tipe karena seperti ini. Ini saya copy, Ctrl C, saya paste di sini, kemudian kita enter. Apa yang terjadi aman, teman-teman? Inilah yang diminta oleh pembelajaran mendaring. Pembelajaran bersifat individual, layanan bersifat khusus. Teman-teman mau melayanin khusus tapi nggak punya ilmunya gimana coba? Ya tetap klasikal-klasikal lagi. Cara belajar tiap anak kan unik, setiap anak kan berbeda. Jadi ya memang harus dianalisis sejak awal. Kemudian, oh ternyata buat si Arifin nih, rekomendasinya begini. Arifin punya proyek namanya Detektif Lingkungan. Misinya adalah penyelamatan tanaman. Oke. Kenapa nih ada tipe-tipe temanya begini? Karena sebelum ini, sebelum laptop saya belum saya matikan, sebelumnya saya mengenalkan diri sebagai guru IPA yang sedang membuat proyek belajar apa namanya computational thinking. Dan proyeknya adalah IPA tentang air. Nah, jadi teman-teman, salah satu teknik menggunakan AI juga selama apa namanya komputer belum mati, maka memori kita itu tadi apa itu masih ada di atas. Sehingga diskusi kita masih berlanjut. Kalau Anda berubah status, oh ternyata saya sekarang adalah seorang petani gitu kan. Anda menjadi seorang ini, nah itu harus dikenakan lagi promnya gitu. Ya. Nah, sehingga ini nih proyek belajarnya si Arifin nih. Arifin yang usianya 10 tahun yang baru kelas 4 SD. Ini kegiatannya, eksperimennya begini, tujuan pembelajaran begini, sampai nanti bisa dibuatkan rubriknya. Media yang digunakan, bayangin, ini hanya beberapa menit saja, apa enggak menit, beberapa detik saja. Dan terakhir, misalkan, apakah Anda ingin saya buatkan checklist hariannya? Tuh, ini kan lebih dari sekedar LPD dong, LKPD dong. Nah, jadi teman-teman bisa combine ini tidak cuma sekedar tahu potensinya, tapi misalkan saya iseng bertanya, bagaimana prospeksi Arifin terhadap pelajaran matematika, bab apa yang paling cocok buat dia, itu bisa kita tanyakan. Oke, saya cek aja dengan karakteristik demikian, bagaimana eh, eh, bab atau topik matematika seperti apa yang cocok dan bagaimana eh, eh, teknik pembelajarannya. Misalkan kita iseng, si Arifin kalau demikian tuh matematikanya harus seperti apa ya? Kita kita gali. Saya menggunakan pertanyaan lanjutan masih dengan yang tadi, dengan karakteristik demikian, bab atau topik matematika seperti apa yang cocok dan bagaimana teknik pembelajarannya. AI bisa menjawab, teman-teman. Nah, inilah AI dalam pembelajaran kita di kelas. Ah, mengingat skor kinestetik 9 dan skor aktivator yang sangat kuat, anak ini akan cepat merasakan bosan dan kehilangan fokus. Jika matematika yang hanya bersifat hafalan, rumus, dan mengerjakan soal di lembar kertas secara statis. Nah, ia membutuhkan topik yang bisa disentuh, diukur, dipraktekkan langsung. Berikut adalah topik yang paling cocok untuk Arifin. Ya, mohon maaf, Mas Arifin. Topiknya jadinya begini. Topiknya tema utama geometri, ya. Terus alasan kesesuaian visual, ya. Kemudian dan seterusnya. Sekali lagi, meskipun ini bukan kebenaran mutlak karena kebenaran hanya milik Allah, ini bisa dijadikan dasar untuk kita cross check. Kita cross check dengan sumber yang lain. Nah, teknik pembelajarannya begini. Geometri membangun kota impian, misalkan. Tekniknya begini. Bagaimana kalau ini dilarikan ke bahasa? Bagaimana dengan bahasa? Bahasa Indonesianya itu ngajarnya kayak apa ya? Tugas yang paling cocok untuk Arifin kayak apa ya? Nah, saya tanyakan begini. Bagaimana apa implementasi pembelajaran bahasa Indonesia dengan kondisi tersebut? Jadi kita ngobrol gratis tuh teman-teman dengan pakar yang virtual kita undang di AI kita.
Dan hasilnya apalah, oh, ternyata si Arifin ini, anak ini dengan dominasi kinestetik dan motivator komen, pembelajaran proses tidak boleh hanya duduk dan menyalin teks atau membaca, apalagi membaca dalam hati. Ia akan sangat menonjol jika bahasa digunakan sebagai alat komunikasi aktif dan media ekspresi fisik. Nah, begitu. Apa proyeknya? Menulis narasi cerita, teknik menulis, dan seterusnya. Ini ada pesan berantai segala. Dan seterusnya, dia berbicara, berpidato, ada dan seterusnya. Cukup dari sini? Enggak, teman-teman. AI bisa membuat teman-teman semakin kreatif, semakin dalam. Yang ini saya sebut sebagai deep learning-nya dimulai dari teman-teman guru. Ini kita deep learning nih, lebih dalam lagi. Ternyata ditawarkan. Rekan sejawat, apakah Anda ingin saya bantu membuatkan panduan wawancara sederhana? Oh iya. Jadi si Arifin nanti akan praktek membuat wawancara, dia melakukan wawancara, itu lebih 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 mengena gitu. Oke, misalkan teman-teman punya bab yang dalam tanda petik pesanan sponsor. Oh, pokoknya harus mengajarkan tentang bab sebuah simbiosis misalnya atau sebuah fotosintesis gitu. Ya sudah, bab fotosintesisnya attack-kan aja di sini. Di attack file ini, upload filenya terhadap bab yang begini, gimana strateginya? Nah, tahu nanti akan dijawab. Kira-kira begitu teman-teman pelaksanaan implementasi coding KA di kelas kita. Oke, ini saya tutup sebentar. Adakah yang ingin didiskusikan? Kalau tidak, saya lanjut PowerPoint-nya. Hmm. Baik, saya agak percepat sedikit PowerPoint-nya. Jadi teman-teman, tadi saya sampaikan bahwa apa namanya pembelajaran coding KA di fase C terutama anak usia kelas 5-6 SD itu eh, dominan unplug ya 60 ke 70% unplug. Nah, ini sekali lagi nggak usah khawatir, ini teman-teman nanti boleh uji cobakan di perangkat masing-masing karena ini nanti di akhir sesi akan saya upload ke apa ke chat ya. Ya, jadi coding tanpa komputer itu bisa. Yang tanpa komputer, tanpa internet itu kita sebut sebagai unplug ya. Kalau yang menggunakan komputer itu plug ya. Bisa web based berbasis website, bisa berbasis aplikasi ya. Ini contoh-contoh yang plugnya. Ini ada Suno untuk bikin musik, ada untuk bikin program, untuk bikin program berbasis blok ya atau blok programming namanya. Ada Scratch gitu kan. Nah, dan yang lain-lain ini. Nah, yang kalau yang unplug dominannya adalah game. Nah, di antaranya misalkan begini nih, saya oke, misalkan ini, teman-teman boleh 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 respon di chat. Clue-nya makan telur. Nah, jadi mirip-mirip dengan apa ya? Mirip dengan brain brain gym ya, atau senam otak atau apa namanya asah otak gitu. Clue-nya misalkan gini, eh, ada clue-nya adalah makan telur. Tino, kalau yang namanya Tino, makannya 2 telur. Kalau Elena, kalau orang yang namanya Elena itu makannya pasti 3 telur. Purnomo itu 3 telur. Kalau Sri 1 telur. Kalau Eko kira-kira makannya berapa coba? Boleh di chat. Saya sambil lihat chatnya mana. Eko 2. Oh, ada yang 1. Wah, Eko pakai 1 karena laki-laki dia ya. Oke, ada yang 2. Yang 2 jawabnya kenapa Eko 2? Ada 2, ada 1. Wah, boleh buka mic. Ayo silakan buka mic. Siapa yang mau jawab? 1 kenapa? 2 kenapa? Dua, Yuk, Eko dua. kenapa? Nah, apa alasannya, Bu? Kayaknya ini teh suku kata Tino, Elena, Purnomo itu sesuai suku katanya. Jumlah suku kata ya. Tino 2, Elena 3, Purnomo 3 gitu. Kalau Sri 1, kalau Eko 2. Oke, Eko 2 alasannya suku kata. Ada yang lain? Betul.
Ada yang lain? Eh Yayasan Jamiatul Muta'alimin boleh diganti namanya biar admin kita tahu nanti untuk merespon. Eh di rename boleh? Iya, harus keluar dulu berarti Pak, nanti Oh diganti enggak, dulu. Oh, enggak di situ, enggak langsung di situ bisa, langsung kan ada gambar orang-orang tuh partisipan, di partisipan itu langsung diklik nanti titik tiganya langsung di rename, oh tidak iya perlu iya, keluar. Nah, kalau siap. keluar itu mengganti setting 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 akun. Nggak perlu diakunkan. Nanti ya hanya diganti waktu ini saja. Nanti kembali lagi kalau dipakai Zoom untuk yang lain akan menggunakan setting yang sama. Hanya rename saja. Makasih Diklik Pak. di patis. Ada yang lain jawabnya? Yang satu kenapa? Kok satu sama dengan Sri gitu. Padahal kata kuncinya telur. Apa hubungannya satu suku kata, dua suku kata, tiga suku kata dengan telur? Hmm, Oke. Jadi kalau suku kata berarti clue-nya nggak kepake dong. Padahal clue-nya telur. Kalau suku kata, telur itu dua suku kata kalau begitu. Nah, ternyata bukan, Bu. Oke, kita lanjut. Bagaimana dengan yang ini? Nah, bagaimana dengan yang ini? Clue-nya adalah keliling Indonesia. Ini teman-teman boleh mengembangkan ini untuk apa namanya game atau permainan unplug ya. Dan ini bisa diterapkan untuk semua mata pelajaran, apalagi kalau teman-teman guru kelas itu ya. Clara, clue-nya sekali lagi keliling Indonesia. Berarti kota-kota Indonesia dong, bukan kota-kota luar negeri. Clara perginya ke Denpasar. Kalau Ferdi perginya ke Gorontalo. Ada yang menemukan pola? Ini namanya pattern recognition ya. Jadi menemukan pola. Berarti tahap kedua dari berpikir komputasional. Budi perginya ke Cilacap. Sri perginya ke Tuban. Balik lagi. Kalau Eko perginya kemana ya? Eko tadi makan telurnya dua, betul, makan telurnya dua, tapi bukan karena Eko itu dua suku kata, tapi bukan karena telurnya dua ya. Maksud saya dari telur ini ternyata TELOR, Tino, T-nya ada satu, O-nya ada satu, terpakai dua. Elena ada E-nya kepakai dua kali, L-nya satu kali, berarti tiga. Purnomo, Purnomo, R-nya ada, O-nya ada dua. Berarti tiga. Sri yang kepakai cuma huruf R-nya saja. Berarti Eko yang kepakai huruf E dan O. Nah, itu jawabnya. Jadi karena kepakai E dan O, maka Eko makannya dua. Karena kuncinya ada di telur. Bagaimana dengan ini? Ke Indonesia, kuncinya Indonesia. Berarti kota-kotanya kota-kota Indonesia. Bukan ada di luar negeri. Tapi polanya kita temukan. Clara C ketemunya Denpasar. Ferdi F ketemunya Gorontalo. Ada yang menemukan polanya? Boleh di chat atau langsung open mic, silakan. Kalau Budi ketemunya di Budi ketemunya di Cilacap. C D F G B C R S T. Kalau F berarti di sini. Berarti ketemunya F. F kemana ya? F mana? Ah, Irlandia, Indonesia ada ya? Irlandia, Indonesia Pak. loh. Indonesia loh. Eh, F. Jadi ternyata kita kenal kota yang namanya huruf depannya F di Indonesia apa? Oh, geografi, pulau-pulau, kota-kota, provinsi-provinsi. F. Fak-fak, Flores. Iya, betul, betul. Proles, Pak. Nah, jadi betul, Bu. Ya, jadi begitu. Oke. Jadi ini yang saya sebut sebagai game unplug ya. Bisa terintegrasi ke dalam mata pelajaran. Game ini bisa diolah, misalkan dengan prompting tadi, buatkan saya game, tapi buat definisinya juga. Berarti
si AI-nya adalah pengembang game atau media pendidikan, media pembelajaran. Nah, pada materi ini game yang cocok apa? Nanti tepung seperti ini contohnya. Nah, ini untuk diperhatikan saja ya. Nanti dipraktekkan. Ini sebenarnya prakteknya begini. Dengan satu goresan, semua bilangan ini bisa disambung. Ini kalau unplug pakai kartu, ya sudah ada angka-angka, ada kotak-kotak, ada dikasih nomor kotak satu, kotak 2, kotak 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5. Jawabannya adalah, misalkan, saya tarik ke bawah. 1, 3, 6, 9, 10, 11, 8, 7, 4, 5, 2. Nah, kan begini. Jadi uler-uleran begini kan. Yang penting semuanya tersambung. Oke. Ini kalau mainan unplug tanpa komputer, cukup pakai kertas, bahkan pakai pakai tanah, digambar di tanah, di papan tulis juga bisa. Tapi bagaimana kalau dibuat menggunakan aplikasi, dibuat menggunakan komputer? Saya sarankan menggunakan AI yang namanya eh, Gemini Canvas. Ya, promnya nanti ditaruh. Saya adalah seorang guru coding dan kecerdasan artifisial untuk kelas berapa gitu kan. Nah, Anda apa? Eh, Anda adalah seorang pakar pengembang media pembelajaran dan programmer software permainan, dan seterusnya. Buatkan saya sebuah game yang tantangannya adalah menyambungkan semua kotak sebagai gambar ya di atas. Nah, jadi gambarnya dipotong nih. Gambar kotak-kotaknya diupload, gambar kotak-kotaknya diupload. Kemudian kita minta perintahkan ini di attack filenya tadi. Buatkan gambar ini, kemudian untuk bermain dua orang bergantian, kalau salah bilang salah, kalau berhasil bilang berhasil, dan seterusnya. Nah, kecepatan waktunya kalau sampai dengan sekian detik kasih skor sekian, sekian detik skornya sekian, dan seterusnya. Nanti begitu di enter, nah, dia hasilnya di kanvas itu nanti hasilnya adalah bahasa pemrograman. Teman-teman tinggal copy, pindahkan ke apa namanya notepad, diubah, disimpan sebagai HTML, maka dia berubah menjadi aplikasi. Teman-teman bisa membuat aplikasi game kayak gini. Jadi handphonenya nanti visinya berbuat aplikasi. Sekali lagi, waktu kita terbatas, mungkin tidak bisa untuk membahas kita hari ini. Nanti dicoba-coba, dan nanti kita bisa lanjutin di grup dan konsultasi dengan teman-teman di TCC. Ini bisa. Terus ini juga sama. Ini blind map ya, peta buta ya. Saya biasa memainkan, menyebutnya peta buta. Orang bisa berjalan, betul salah lanjut, betul salah lanjut. Nah, ini juga asik juga. Karena memang kinestetik, dan ini adalah membangun serangka berpikir kreatif dan terstruktur ya buat anak-anak. Ada game juga semacam ini yang seperti tadi. Ini bahasa Indonesia misalkan menyambungkan. Ini garisnya garisnya misalkan seperti itu, tapi nanti garisnya ini misalkan dari bawah. Ini ada ibu dokter ya misalkan. Saat ke sini, ke kanan, mentok, ke atas, mentok, ke kiri, tapi jangan mentok ke mawar, kemudian ke tujuh, kemudian ke anjing, baru ke atas. Nah, ini perintahnya kan cuma satu garis. Cuma bukan bukan tentang jalannya, tapi diubah menjadi buatkan cerita. Nah, pada suatu hari seorang ibu dokter perempuan gitu kan, sebutlah namanya ini, dengan membawa bendera dan seekor monyet kesayangannya, dengan membawa pisang dan payung karena hujan. Nah, ini menjadi cerita. Nah, jadi ini menjadi clue untuk jalannya sebuah paragraf dari sebuah cerita. Ini bisa diaplikasikan di bahasa Indonesia dan seterusnya ya. Terus ini juga sama. Kalau ini bisa digambar di lantai kita. Ayo kita berjalan. Boleh mulai dari manapun, tapi yang penting setiap jalan hanya dilewati satu kali, nggak boleh bolak-balik. Coba mulai dari sini, ke kanan, ke atas, ke kiri. Nah, sampai sini, tapi yang ini belum terlewat. Nah, jadi, nah kuncinya ternyata di sini teman-teman. Dari tengah misalkan, kemana? Dari tengah kita ke kanan, ke kiri, ke bawah. Udah ya. Berarti tengahnya udah kena semua nih. Satu, dua, tiga. Ke bawah. Tapi jangan sampai habis. Kemudian ke kanan, ke atas, ke kiri, ke kanan lagi, baru keluar. Nah, ternyata itu clue-nya. Dan ini bisa dimainkan. Ini adalah berpikir tentang pola juga. Ini juga game. Ini teman-teman bisa belajar, bisa melihat di beberapa website, terutama Pinterest. Pinterest banyak. Di Canva kalau teman-teman punya akun guru belajar juga
guru ya, guru belajar juga ADI, guru belajar ID juga bisa. Ini banyak. Oh, jadi kalau kuning garisnya mendatar, kalau hijau harus apa namanya diagonal, kalau diagonal kiri, kalau merah itu. Atau tepuk. Kalau kuning tepuk satu, hijau tepuk dua. Ini sebenarnya belajar tentang algoritma. Jadi teman-teman itu tanpa sadar bermain, terutama teman-teman PAUD ya, bermain itu juga sudah merupakan pola pola berpikir komputasional. Ini juga asik dimainkan, ini bisa berlama-lama. Tugasnya cuma satu, pindahkan tiga orang ini berdiri di situ. Gambarnya begini, yang ini tim merah sama tim hijau ya. Langkahnya bergantian, satu ke depan, satu ke depan. Giliran ini ke sini gitu. Sampai dan seterusnya sampai nanti akan ngelek ya. Kalau istilah programmer itu ada ngeleknya di mana. Nah, itu nanti di problem solving. Ada masalah serius dari anak-anak belajar kita itu dua hal. Pertama, anak-anak kita jarang untuk menjadi fight atau untuk menjadi gigih menyelesaikan masalah. Jadi Kementerian Pendidikan sedang berusaha keras untuk menjadikan anak-anak kita menjadi problem solver ya, belajar menyelesaikan masalah. Banyak anak-anak kita yang mudah putus asa, ya kan, langsung cari jalan pintas, langsung merengek dan seterusnya. Padahal ketika kita mulai olah dengan pendekatan game ini akan terus makin suka dan gigih untuk menyelesaikan masalah. Itu masalah pertama. Kemudian yang kedua adalah kerjasama. Banyak anak-anak kita yang kurang sosialisasi bekerja sama. Maka kembangkan mainan, tidak cuma mainan, tapi yang ada partisipasi, ada kompetisi, ada penghargaan. Nah, itu yang bisa diolah di game-game unplugged kita. Lebih lanjut nanti di buku-buku kami di TCC ya, Talent Code Center tentu akan ada di situ. Kita bangun di atas kurikulum. Kurikulum itu ada 5 komponen dasar, elemen, kriteria, dan indikator dari tujuan. Kemudian materinya bersifat kontekstual dan update materi terkini. Metodenya problem based learning, project based learning, dan game metodenya. Kemudian organisasinya bisa tematik, tapi yang paling penting adalah harus integratif dan asesmennya tentu holistik, menyangkut knowledge yang kita bangun, skill yang kita perkuat, dan attitude yang kita budayakan. Ini konsep talent code center yang sedang dibangun, diinisiasi untuk teman-teman. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kita lanjut dengan diskusi atau saya kembalikan semuanya ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Teguh atas materi yang sudah disampaikannya. Untuk Bapak dan Ibu, barangkali ada pertanyaan terlebih dahulu atau tidak, silahkan raise hand atau bisa tulis di kolom chat. Gimana nih dari Bapak dan Ibu, sudah ada pertanyaan atau belum terkait dari materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Teguh tadi? Sambil saya siapkan materinya, saya share di chat ya. Oh, silakan ada yang raise hand. Oke, baik Pak Teguh. Iya nih, silahkan kepada Pak Ismed untuk menyebutkan nama dan juga asal sekolah. Dipersilahkan. Iya, tuh. Kedengeran suaranya, Bu? Terdengar, Pak. Iya. Ini maaf, videonya kayaknya nggak agak error ya. Saya makasih, Pak Teguh. Assalamualaikum, ketemu lagi, Pak. Terima kasih, Mas Ismet. Mister Ismet juga Ya, dipanggilnya. ya, Siap. maaf, ini videonya nggak bisa nongol nih, Pak. Jadi Oke, suara nggak aja apa-apa. ya. Saya eh, senang gitu kalau udah Pak Teguh yang ngajar itu banyak banyak gamesnya gitu ya. Nah, yang saya alhamdulillah bisa mengulang lagi. Cuman saya senang tuh pas yang ini ya Pak tadi yang apa prom untuk menilai anak itu ternyata Hmm. itu alhamdulillah jadi ide buat kami kayaknya nanti tahun depan kita bisa pakai buat menilai anak-anak ini ya.
PPDB atau SPMB gitu loh. Mm-mm. Jadi izin dipakai promnya buat nanti kami pakai di sekolah gitu Pak ya. Yap. Terus juga beberapa materi kayaknya menarik sekali Pak. Saya juga minta izin nanti mau buat konten juga di ini saya. Itu aja sih Pak. Nggak ada pertanyaan sih. Saya Wah, ini senang mah bukan pertanyaan. senang aja ketemu sama Pak Teguh. Gitu. Siap, siap, siap. Itu aja Pak. Oke. Makasih banyak. Baik, terima kasih Mr. Ismet, Mbak Davia. Devia. Jadi Mr. Ismet ini salah seorang peserta di Lokus Bekasi ya, Kota Bekasi, Bekasi Lokus Pak. Iya. apa namanya? Bekasi Kota, eh, eh, Bintara ya, Bintar Jaya ya kalau nggak salah. Iya Pak. Dan beliau juga sukses untuk sudah masuk ke jajaran teman-teman Imbas ya untuk menjadi narasumber juga di kelas yang lain gitu ya. Terima kasih Mas Ismet. Iya Pak. Jadi Amin. prinsipnya tidak masalah karena ini menjadi amal jariah ya buat kita semuanya. Teman-teman jangan takut kalau ilmunya diterapkan karena itu menjadi amal yang paling baik. Saya suka menyatakan ini ya teman-teman. Suatu saat Imam Ghazali di dalam sebuah kitabnya ini nih, maaf kalau yang non-Muslim mengatakan begini, profesi manusia itu ada empat. Ada petani, petani itu artinya orang-orang yang menghasilkan produk. Kemudian ada pedagang, pebisnis artinya orang-orang yang berdagang. Ada tentara, artinya PNS dan lain-lain yang menjadi pejabat negara gitu kan. Dan yang keempat adalah guru. Nah, guru itu satu jengkal menuju surga. Tapi ada tapinya. Satu jengkal menuju surga, tapi dia ada di tepi neraka. Artinya, kalau salah menjadi guru, maka itu menjadi dosa yang tidak terampuni. Tapi kalau berhasil menjadi guru yang baik, itu surga itu jaraknya tinggal sejengkal gitu. Maka teman-teman jadilah guru yang hebat, guru yang baik gitu kan. Hilangkan rasa sombong, hilangkan rasa iri, hilangkan rasa apa dengki dan seterusnya lah. Pokoknya lakukan yang baik-baik, berbuat sebaik mungkin karena anak-anak itu melihat dari apa yang kita lakukan. Sempurnakan keilmuannya, sempurnakan akhlaknya dan seterusnya itulah guru. Maka sejengkal itu menuju surga. Karena semua penderitaan, semua perjuangan sudah kita lewati. Kita tinggal satu jengkal lagi menuju surga. Nah, itu pesan moralnya. Jadi Mas Ismet balik lagi ke pertanyaan tentang boleh nggak dipakai? Boleh, silakan dikembangkan dan itu menjadi amal jariah buat kita semuanya. Dan sekali lagi promptingnya inilah yang perlu teman-teman terus olah. AI itu bisa jadi apa saja, tergantung kita yang pakai. Ketika saya kasusnya adalah kasus, wah hari Jumat, Sabtu, Minggu, pas hari libur, hari besar 17-an, nggak ada dokter jaga, nggak ada dokter spesialis, di kampung jauh ya, di Bojonegoro saya, dokter spesialisnya jauh gitu, maka teknologi yang menjembatani itu. Nah, jadi sebenarnya kita ya kita teman-teman bisa berlama-lama nanti akhirnya di apa namanya di AI dan menjadi orang yang sangat produktif, sangat-sangat inovatif dengan itu tadi. Saya nggak percaya ini prinsipnya, saya nggak percaya ini. Saya coba cek ini, saya coba ini, lakukan itu dan itulah cara belajar kita yang deep learning. Deep learning saya terjemahkan dalam bahasa Bekasi, belajar sampai mentok. Jadi lebih simpel kan. Kalau secara teoritis deep learning itu ya memahami, ya mengalami, ya merefleksi. Ah, kelamaan, belajar sampai mentok gitu aja. Sampai benar-benar puas kita. Oh, iya ini ternyata ilmunya. Nah, itu yang harus memulai siapa? Gurunya. Anak-anak nanti dikasih alat begini juga akan jalan kok. Jadi, gunakan teknologi sebaik mungkin. Terima kasih, Mas Ismet. Lanjut, minta izin ke kos sebuah dipakai. Oke, silakan, Mas Ismet yang tadi sudah di chat juga. Saya kembalikan lagi, Mbak Devia. Adakah yang ingin ditanyakan? Filenya bisa diunduh Terima ya, bisa kasih. dibuka Tadi ya. kalau Heeh. Dicoba dulu ya, lanjut, takutnya nanti hmm, nggak bisa dibuka. hmm. Di apa? Diunduh dulu coba yang file materi saya. Kalaupun ada masalah nanti bicarakan di grup ya. WA grupnya semoga jangan jangan bubar karena nanti bisa teman-teman bisa terus menjadi apa ya?
menjadi komunitas belajar digital di situlah kita. Komunitas belajar coding keannya kita di situ. Oke, file bisa kebuka, kata Mardiana. Oke, siap, siap Budi. Terima kasih eh, teman-teman yang Bu Laila SMP, Sarip tuh mau SMK, bertanya tuh. SMK boleh bertanya, walaupun agak sedikit melebar. Teman-teman asesor saya nih kayaknya asesor ban, boleh kita berbagi ilmu di sini. Sebelumnya di kolom chat ada Ibu Laila Sari bertanya, kalau prompt tadi bisa untuk menyusun RPM dari CP KKA ke aktivitas pembelajaran di kelas atau tidak, Pak? Oke, sangat bisa. Yang penting polanya. Kalau dalam bahasa Arab itu yang penting wazannya. Wazannya fa'ala ya filu, fa'ala ya fa'alu gitu. Jadi teman-teman, ini bisa jadi apa saja. Coba bayangkan, ketika teman-teman akan menurunkan dari CP menjadi ATP, menjadi indikator, menjadi modul, menjadi modul ajar, menjadi assessment. Pertanyaan itu turun untuk pertanyaannya adalah Anda memposisikan diri sebagai apa? Saya guru SD, saya guru SMP, saya guru mata pelajaran ini, siswa saya ini. Oke, jelaskan seutuhnya. Kemudian yang kedua si AI-nya apa? Kalau yang teman-teman sedang kerjakan adalah tentang struktur kurikulum, tentang administrasi, bayangkan si AI-nya itu adalah pakar administrasi pendidikan, pengembang teknologi pembelajaran, ya. Dia adalah pakar evaluasi hasil belajar, psikologi perkembangan. Nah, itu yang ditanam itu. Itu yang ditanam di AI itu sebagai apa gitu ya. Nah, teman-teman baru nanti ke perintahnya, buatkan saya urut ya. Saya biasa mengembangkan kurikulum itu mulai dari rasional kurikulum, diterjemahkan ke dalam elemen kurikulum, nanti langsung masuk ke dalam silabus, masuk ke maaf, kriteria unjuk kerja, ke indikator, kemudian ke silabus, dari silabus nanti sampai ke modul, dari modul sampai ke lesson plan, sampai ke session plan, sampai ke assessment. Itu bisa dirunut. Nah, terus itu cara bertanyanya. File yang dilampirkan apa? File yang dilampirkan adalah dokumen dong. Contoh nih, contoh ya. Saya buka baru kali ini. Misalkan kemarin, minggu kedua kemarin, yang sebagian juga saya share, Kemendikbudristek mengeluarkan Permen nomor 1 tahun 2026 tentang standar proses pembelajaran. Berarti setelah melakukan perintah itu, kerjakan berdasarkan atau merujuk pada dokumen Permen nomor 1 2026. Upload itu dokumennya, attack filenya di situ, begitu di enter, maka Anda menjadi orang pertama yang menyusun administrasi pembelajaran berdasarkan permen yang terbaru. Oke, asik loh, gitu. Jadi Oh bisa Pak, kalau Pak, mm, yep. mohon izin Pak, bisa di ini Pak, bisa dikasih contoh gitu Pak, yang spesifik, yang apa namanya, yang runtut gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, oke, sebentar, sebentar. Oke, saya buka balik lagi ke Google ya. Sebentar, mana. Google saya mana Google saya. Sebentar. Eh, ini sudah nampak di depan layar? Sudah Pak. Oke. Oh ya, saya hampir lupa. Teman-teman, membiasakan diri, terutama untuk teman-teman yang masih main menggunakan AI atau KA-nya ini organik ya, atau yang gratisan yang tidak berbayar. Maka biasakan menyimpan promptingnya di disimpan dikatalogkan. Jadi nanti kalau sudah selesai boleh dihapus yang di aplikasi.
Sehingga nanti tidak apa namanya, kalau soalnya dia punya batas, kalau penuh dia sudah nggak mau jawab lagi dan dia menawarkan ke pro harus berbayar. Nah, jadi caranya mengantisipasinya teman-teman bisa lakukan itu. Oke, saya buatkan contoh. Ini saya clear dulu ya, eh, saya clear dulu biar biar mulai dari nol karena saya sedang membuat sesuatu tanpa mana tadi saya pakai Gemini. Kenapa saya pakai Gemini? Karena saya sudah kelamaan pakai Gemini sedemikian rupa sehingga memori historical dari apa namanya machine learning yang namanya Gemini saya itu sudah cukup banyak. Jadi teman-teman awal-awal mungkin hasilnya nggak terlalu tajam, tapi semakin sering apa namanya digunakan, maka katalog pengetahuan dari AI kita semakin cerdas dan nggak usah khawatir itu hanya bisa diakses oleh Google kita, oleh email kita. Jadi makanya masukkan melalui email gitu kan. Oke, ini saya buka. Saya coba sebentar. Contohnya nanti juga saya upload lagi contoh. Saya kebetulan sedang menggarap sebuah apa namanya sebuah dokumen program, lebih tepatnya adalah program apa namanya pelatihan berbasis kompetensi. Saya simpan sebentar. Oke, nampak di layar sudah berganti Ya. layarnya. Hmm. Layarnya masih layar apa namanya Gemini atau sudah layar yang sekarang yang terbaca apa di layar Gemini, sana? Pak. Gemini, Pak. Oh, masih Gemini. Oke. Berarti saya harus stop screen kemudian lari. Eh, jadi ceritanya saya sedang membuat eh, 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 program program pelatihan berbasis kompetensi. Ada ada struktur programnya. Ini nanti sekali lagi saya copy paste ke chat ya supaya teman-teman bisa pakai. Eh, yang sedang saya buat dan ini sampai ke bawah nih. Ini ada bagaimana nyusun silabus, bagaimana nyusun modul, bagaimana nyusun lesson plan sampai ke session plan-nya. Nah, ini nanti saya copy paste ke teman-teman. Contohnya begini. Eh, 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 saya adalah instruktur atau trainer pada pelatihan berbasis kompetensi. Jelaskan siapa saya. Saya sedang mengajar untuk usia sekian. Anda, tokoh AI yang kita undang, suara saya masih nyaman? Suara saya masih nyaman? Halo? Apakah suara saya Iya, masih nyaman? Masih? masih ada Pak. Oke. Jadi si si AI itu sedang ini saya pindah dari headset ke laptop. Jadi si AI ini kita jadikan, saya ngambil pakarnya begini. Anda adalah master trainer, pakar kurikulum, ahli metodologi, strategi pelatihan, dan seterusnya. Bahkan dia punya sertifikasi Kementerian Tenaga Kerja dan ILO, International Labor, dan seterusnya. Nah, berpengalaman 20 tahun saya biasakan ini, dan seterusnya. Sekali lagi ini nanti bisa buat contoh di teman-teman, saya akan upload filenya. Nah, terus ini namanya mendefinisikan siapa AI yang kita undang. Tokonya sekali lagi virtual ya. Tokonya virtual bisa 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 anonim ya. Nah, Anda adalah juga seorang praktisi dan konsultan UMKM misalkan. Nah, saya sedang membuatkan ini. Anda seorang tim ahli perumus skema kompetensi saat ambil juga. Berarti multi talent dan luar biasa. Nah, baru ini masuknya. Jadilah Anda mitra diskusi dan konsultan pribadi saya, kembangkan sebuah silabus. Silabus itu intinya apa? Nah, ini yang saya maksud. Kembangkan silabus sesuai dengan standar proses. Kembangkan modul ajar sesuai dengan standar proses. Nah, standar prosesnya nanti diupload. Karena ini saya minta silabus dan silabus itu ada di kepala di saya. Kembangkan sebuah silabus pelatihan yang ringkas, lugas, detail, lengkap, sistematis,
merujuk pada, nah ini rujukannya harus ada ini, file-file ini yang nanti saya upload. Jadi silabus itu tidak dibuat sembarangan, ada mengacunya. Sama dengan teman-teman nanti ketika mau membuat apa namanya, saya mau membuat modul ya, ada acuannya. Nah, acuannya itu diupload. Sehingga caranya adalah seperti ini, misalkan ini udah jadi ya, ini perintahnya. Nah, ada bagian misalkan harus ada ada nama judulnya, ada berapa jamnya dan seterusnya. Semua selengkap informasi itu. Nah, tampilkan ini pola kelimanya, tampilkan dalam format pointer dan tabel agar mudah dipahami. Gunakan kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar, efektif dan efisien. Ini kita copy paste. Ini yang kita copy. Ini promptingnya ya. Nah, ini kan saya membiasakan diri, ini saya simpen nih prompting kayak gini nih. Jadi sewaktu-waktu kalau misalkan saya ganti laptop atau ganti topik, kalau laptop saya misalkan gratisannya udah habis, saya bisa hapus, kosongkan, tapi bisa membuat perintah baru. Nah, ini saya close ya, misalkan saya close, terus kemudian saya kembali ke Gemini. Si Gemininya ini, mana tadi Gemininya? Ini kalau nggak salah. Nah, si Gemini ini, kita paste perintahnya. Perintahnya bisa dipaste perintah yang dari ini ya, dari Word ya, jangan dari PowerPoint. Kalau dari PowerPoint dia bentuknya picture, bentuknya file. Nah, tadi kan saya bilang ada file-file yang saya upload. Nah, anggaplah saya sudah mengupload juga melampirkan. Kan tadi katanya ada apa namanya unit-unit yang saya lampirkan. Misalkan nih saya melampirkannya sebentar. Saya melampirkannya ini misalkan filenya sudah saya lampirkan. File ini saya lampirkan misalkan. Misalkan ini ya, anggap aja misalkan ini. Ini kemudian saya eksekusi, mana nih? Saya eksekusinya. Eh, Nah, ini filenya tereksekusi. Nah, file-file lamparnya tereksekusi, kemudian baru kita enter. Kalau ini kalau ini sudah nyala hitam, berarti ini filenya sudah rujukannya sudah sesuai. Nah, yang termasuk rujukan itu ya tadi standar proses, ada buku panduan, itu rujukan. Nah, begitu kita eksekusi dan lihatlah hasilnya, itu. Sekali lagi, hasil adalah belum sempurna. Kita harus perlu copy, paste, edit. Kita sesuaikan atau di cross check pakai yang lain. Tapi kalau minimal dipakai, nah ini hasilnya, silabusnya. Oh, ada nama unitnya ini, terus durasinya sekian. Ini udah ketemu tampilnya. Bagaimana jika dan seterusnya ya. Ini saya Nah, ini kode sekian. Ini sudah semuanya jadi tuh tadi semua 2 unit. Bayangkan ketika nanti bab-bab atau apa namanya, kalau teman-teman bisa pakai dokumen CP ya, misalkan dokumen CP halaman sekian, itu bisa disebut ini. Saya mau mengganti paragraf ini halaman sekian dengan parafrase yang lain, itu bisa. Oke, ini hasilnya sudah jadi semacam ini. Saya close lagi, saya tunjukkan, Pak, bagaimana kalau saya membuatnya apa namanya eh, apa ya setelah tadi membuat silabus, membuat program, saya membuat modul. Nah, kalau modul itu definisinya apa? Saya coba expose. Modul itu kan komponennya seperti ini. Bentar, mana? Oke. Nah, tergantung karakteristik modul yang kita buat. Ini silabus. Kalau modul kan, oh ada 3 bagian nih. Ada modul itu harus ada informasi atau materi, kemudian ada lembar kerja, kemudian ada penilaian. Penilaiannya kayak apa? Penilaiannya ada penilaian pengetahuan, penilaian rubrik, sikap, dan seterusnya. Ini semuanya kita definisikan. Jadi, eh, eh, gambaran output itu sudah kita taruh di sini, sehingga kita nanti akan tinggal memoles apa ya sistematikanya itu. Nah, sekali lagi, ini saya kirim ke chat untuk teman-teman uji cobakan. Ya, ini yang penting polanya ya. Satu, siapa saya, dua, siapa AI, yang ketiga apa tugasnya, keempat batasan-batasan definisinya harus begini, munculin ini, bagian ini ada begini dan begitu gitu kan. Kalau perlu buat seperti ini gitu kan. Terus kemudian berarti seperti ini atau lampirannya itu harus di attack file dan terakhir expose. Biasanya expose bentuknya saya 2.
Satu bentuk pointer yang ringkas supaya mudah dibaca, yang kedua adalah tabel atau grafik gitu ya. Tampilkan dalam bentuk grafik. Biasanya saya menggunakan kalimat terakhirnya selalu begini. Berikan satu paragraf. Ah, ini juga sebenarnya. Misalkan teman-teman membuat modul, membuat bahan ajar, eh, eh, kasih berikan satu paragraf pengantar modul di bawah judul ya sebelum memulai bagian inti yang menunjukkan urgensi pentingnya mempelajari unit ini, lalu menarik tema ini dan dampak buruk jika tidak diadakan. Sampaikan pemahaman dan kesadaran fundamental. Nah, ini kan motivasi sifatnya. Jadi pra pengantar bab itu bisa dibuat di situ. Nah, saya juga membiasakan gunakan kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu juga. Oke. Nah, kalau satu sudah sukses, misalkan itu sudah sukses, teman-teman nanti tinggal mengulang kayak gini. Kembangkan modul dengan cara yang sama untuk file berikutnya. Kembangkan, buat lagi untuk pelajaran ini. Buat lagi untuk pelajaran bab ini. Itu tinggal ulang aja. Tinggal di perintahnya tinggal begini, tinggal attack filenya. Itu kira-kira ya teman-teman. Jadi jangan takut untuk berkreasi. Misalkan saya nggak puas, oh saya pengennya lebih ringkas. Buat hanya dalam 100 kata. Ganti dengan bahasa yang lain dan seterusnya. Itu bisa dilakukan. Oke, karena saya sudah janji, yang ini saya sebentar, yang ini saya tutup dulu, kemudian prompting ini saya save, saya bagi buat contoh ya. Oh iya, hampir lupa. Maaf, 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 hampir lupa. Tadi ketika di bagian mana sebentar, sebentar. Eh, oke, ini sebentar. Ini bagian yang hampir terlupakan. Teman-teman ketika ketika teman-teman membuat administrasi apa namanya pembelajaran dokumen guru, karena yang kita buat adalah dokumen untuk mengajar. Bayangkan bagian ini nih yang penting. Anda adalah seorang ahli administrasi pendidikan, pengembang kurikulum, teknologi evaluasi, media pembelajaran. Ini penting, teman-teman. Nah, nampak ya, saya kasih warna yang berbeda supaya nanti bisa dilihat. Jadi, jadi yang kita pakai itu ada rujukannya. Kalau perlu, ada misalkan sebagaimana buku apa, kalau ada e-book atau ada contoh, itu bisa diupload. Jadi merujuk pada teori yang dikembangkan oleh, misalkan kalau penelitian punyanya Profesor Sugiono, kayak gitu metodenya. Ya. Atau Suharsimi Arikunto misalkan itu boleh dilampirkan. Jadi ada dasar teorinya. Oke, ini saya sekali lagi saya close, saya share dalam bentuk chat. Baik, apakah sudah cukup menjawab? Sangat-sangat jelas, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Ini saya sebentar, bagaimana waktunya? Ini bergulir terus semakin malam, kok semakin panas. Saya simpan di sini. Keren, Pak. Tadinya saya bingung di semester pertama itu apa yang akan diajarkan gitu, Pak, di kelas. Tapi setelah materi ini, jadi tahu apa yang harus dilakukan gitu, Pak, di semester 2 ini. Terima kasih sangat, Pak, atas Baik, ilmunya. kuncinya satu, pegang CP-nya. Dari CP itu pegang teorinya, pegang rujukannya, upload ini aja semua diolah, gitu ya. Ya, Oke. Pak. Terima Lebih lanjut, bagaimana belajarnya, bagaimana mengolah materi, bagaimana membuat medianya, bagaimana mengembangkan metode mengajarnya, Ya Pak, bagaimana setuju Pak, ntar bangun susu ah, Pak. itu ada itu nanti. Mas Arif masih Kalau ada nggak? bangun. Mas Irfan boleh nanti. Sebentar, saya uploadnya tadi di mana ya? Oh, di sini. Ini contohnya, teman-teman. Saya sudah upload, bisa dicontek. Istilah saya sebenarnya dicopet, copy paste edit. Copetnya pakai D, bukan pakai T. Oke, satu, dua, tiga, upload. Masih 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90% upload. Masih tek, 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 tek. Iya, oke, sudah terupload.
Ada lagi yang mau ditanyakan atau kita diskusikan? Hampir 2 jam kita. Oke, saya kembalikan ke Mbak Devia ya, Mbak. Sesi saya sudah cukup ya. Teman-teman semangat belajar. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya akhiri sesi saya. Lain-lain bisa diobrolin di grup. Tetap ada di grup sebagai komunitas coding KA kita ya. Kita belajar bersama di sana. Saling berbagi, saling mengingatkan, saling membantu. Terima kasih. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.